Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan, tutor, dan rekan-rekan latsar sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bernadetta Josefa Yolanda Simangunsong, STRIP, akrab dipanggil Deta, merupakan peserta latsar di PPSDM Regional Bandung kelas C4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas individu saya yang bertemakan pelayanan publik digital di instansi. Saya merupakan CPNS magang di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada subbagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan mengenai Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang diberi tugas untuk merencanakan dan mengurus kebijakan operasional di bidang sosial. Pada bidang sekretariat terdapat 3 subbagian, yang pertama Kepegawaian Umum dan Kehumasan, yang kedua Keuangan dan Aset, yang terakhir Perencanaan dan Pelaporan. Untuk bidangnya sendiri terdapat 4, yang pertama Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017, UPTD di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terdapat 8, sedangkan satuan pelayanannya terdapat 12 yang tersebar di seluruh lingkungan yang masih mencangkup dalam Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat tahu mengenai bagian-bagian di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat secara merinci? Dan apakah masyarakat tahu bagian mana yang bisa menjawab permasalahannya atau memenuhi kebutuhannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengambil isu yaitu keterbukaan informasi terkait pelayanan di bidang UPTD dan Satuan Pelayanan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Hal-hal yang melatar belakangi isu ini saya identifikasi dengan identifikasi USG, urgensi. Isu ini merupakan isu aktual karena merupakan tantangan dari industri 4.0 dan COVID-19. Untuk seriousness, isu ini bersifat problematik yang akan berefek kepada isu-isu lainnya atau permasalahan-permasalahan lainnya, salah satunya menurunnya minat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Sedangkan untuk growth, masalah ini jika tidak diatasi, maka akan memperburuk keadaan, bahkan akan mempengaruhi isu-isu lainnya. Seperti dengan menurunnya minat masyarakat, maka kinerja pegawai akan juga menurun. Sedangkan hakikatnya pelayanan publik yang diberikan adalah untuk kepuasan masyarakat. Dari identifikasi tersebut, saya melakukan analisis yang lebih mendalam yang diawali dengan analisis fishbone. Karena ini merupakan produk jasa, saya akan memfokuskan kepada 5S, tapi dalam hal ini saya akan mengambil hanya 4S. Yang pertama, skill, surroundings, supplier, dan sistem. Untuk skill, ada 2 poin. Yang pertama, kehumasan masih terpusat. Seperti yang kita ketahui, kehumasan merupakan bagian dari subbagian Kepegawaian Umum dan Kehumasan yang berlokasi di kantor pusat, yaitu Cimahi. Kedua adalah tenaga ahli. Tenaga ahli yang saya maksud di sini bukanlah orang-orang yang tersertifikasi atau memiliki latar belakang pendidikan mengenai digital dan visualisasi, tapi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk belajar secara otodidak mengenai pembuatan konten, editing, ataupun take video. Seperti yang kita ketahui, bahkan konten kreator di Indonesia saja pada umumnya bukan orang-orang yang berlatar belakang desain ataupun editing. Yang ketiga adalah surrounding. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sangat berefek terhadap kebiasaan kita yang tadinya kita lakukan secara normal. Akhirnya kita lakukan inovasi yang harus beradaptasi untuk menekan angka penyebaran. Yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan transisi dari cara kerja konvensional ke cara kerja modern. Yang terakhir adalah letak UPTD yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Yang keempat adalah supplier atau pemasok. Dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjadi sumber penyebab, pihak yang bisa kita ajak kerjasama. Yang ketiga, konsumen dari informasi publik tersebut. Yang pertama adalah perguruan tinggi. Perkembangan pendidikan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan pegawai dengan cara bekerja sama. Dan terkadang perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa juga sebagai konsumen dari keterbukaan publik.
Contohnya dalam hal untuk menentukan substansi dalam penelitian mereka yang dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Yang berikutnya adalah UMKM. Seperti harus kita ketahui bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sudah sangat memberikan terobosan yang sangat luar biasa dengan adanya workshop yang dihasilkan oleh UPTD yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Salah satunya Kopi Raisa. Keberadaan UMKM justru akan membantu workshop yang telah dihasilkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk siap bersaing di dunia bisnis yang sebenarnya. Yang terakhir, yang ketiga adalah LSM. Sifat sosial yang ada di dalam diri manusia akhirnya menimbulkan semakin banyaknya LSM yang terbentuk kian hari ini. Dengan keterbukaan informasi secara merinci mengenai program-program yang ditawarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat akan juga meningkatkan partisipasi LSM yang ingin mengikuti program-program tersebut. Yang terakhir adalah sistem. Untuk keterbukaan informasi sendiri, kita tidak bisa lagi melakukannya secara konvensional meliputi upload foto kegiatan. Tapi kita harus melakukan inovasi. Contohnya kita bisa membuat The Day of My Life as PNS di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, atau bisa melakukan game-game yang seperti kita bisa lihat di TikTok ataupun di Instagram. Yang terakhir, sekarang media sosial itu tidak hanya satu, melainkan banyak yang terus berkembang. Hal ini akan menjadi tuntutan untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sendiri untuk tidak hanya aktif di satu media sosial saja, namun di media sosial yang begitu majemuk ini. Setelah melaksanakan analisis Fishbone untuk menemukan faktor-faktor penyebab, saya melakukan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Untuk kekuatannya sendiri terdapat 2 poin. Yang pertama, tim kehumasan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan tim yang terampil. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dengan penuh yang terkait dengan akselerasi digitalisasi. Sedangkan untuk yang kedua, peluang. TikTok dan Instagram merupakan media sosial yang sangat diminati oleh masyarakat sekarang ini. Yang kedua, klien di UPTD merupakan testimoni langsung dan testimoni terpercaya yang bisa menunjukkan kepada masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Yang terakhir adalah pandemi COVID-19 sangat berdampak kepada kehidupan sosial. Maka dari itu kehidupan sosial sangat disoroti. Maka ini akan menjadi peluang untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk menunjukkan kapabilitasnya, menunjukkan kemampuannya kepada masyarakat. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, seperti yang kita ketahui, dari awal sudah saya sebutkan, UPTD dan satuan pelayanan tersebar di berbagai lokasi di seluruh Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, ada beberapa peraturan yang membatasi penggunaan HP pada klien. Yang ketiga, kemampuan kehumasan tidak merata. Berikutnya adalah ancaman. Yang pertama, semakin banyaknya kompetitor. Sekarang kompetisi bukan antara pegawai, tapi dengan konten kreator. Konten kreator di Indonesia yang semakin banyak dan semakin kreatif menuntut Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga untuk tidak kalah kreatif dan tidak kalah aktif di platform digital. Yang kedua adalah perkembangan teknologi yang tidak terbendung. Sekarang, update dari software atau media sosial tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bulan, hari, bahkan minggu bisa terjadi updating. Oleh karena itu dituntut Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat harus bisa menyesuaikan dari analisis yang telah saya laksanakan, dari analisis Fishbone dan analisis SWOT, akhirnya ditarik 3 alternatif. Yang pertama, menjadi influencer. Influencer merupakan orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan kemampuannya. Maka dari itu, kita tidak bisa lagi hanya mengupload keterbukaan publik begitu saja. Kita harus melakukan inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu dibutuhkannya tim, konsep, dan agenda yang teratur untuk bisa mempertahankan konsistensi ketertarikan masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, WhatsApp Messenger. Seperti yang kita ketahui bahwa WhatsApp merupakan messenger pertama yang sangat diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, informasi harus bisa mudah diakses dari messenger. Contohnya dengan membuat grup ataupun membuat WhatsApp bisnis. Yang terakhir adalah media pelaporan yang terpusat. Media pelaporan yang terpusat ini harus mudah diakses oleh masyarakat supaya mereka bisa langsung menyampaikan apresiasi dan aspirasi tanpa terkendala hal-hal lainnya. Untuk pembuktian alternatif-alternatif sendiri akan saya tunjukkan
pada screen berikut. Ini Instagram Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga aktif di Twitter dan Facebook, serta bahkan website sendiri. Selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu konten yang menunjukkan informasi mengenai penerimaan klien di UPTD PPSBR atau UPTD Panti Rehabilitasi Bina Remaja. Selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu kebanggaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yaitu workshop yang salah satunya adalah Coffee Raisa yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Ini sangat perlu untuk ditunjukkan kepada masyarakat karena ini adalah hasil langsung dari klien-klien yang telah direhabilitasi atau klien-klien yang telah dilatih di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Ini inovasi konten yang saya bilang, seperti mini vlog mengenai PNS. Ini sangat menarik karena bukan hanya konten kreator saja yang bisa membuatnya, tapi juga Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya saya akan menunjukkan YouTube Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Agar bertemu makna baru. Di YouTube ini ada inti dari keterbukaan informasi yang utama atau yang basic, yaitu biodata atau identitas mengenai bagian-bagian di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang ditawarkan atau ditunjukkan dalam video selayang pandang. Dari hal-hal yang telah saya paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah memasuki digitalisasi terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sebagai landasan untuk berkontribusi dalam program-program yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan menjadi awal untuk menyelesaikan permasalahan di bidang sosial. Selain itu, kreativitas juga sangat dituntut. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat akan terus bersosialisasikan dan meningkatkan kemampuan pegawainya supaya bisa menjadi konten kreator di perangkat daerahnya sendiri. Untuk konten dan media sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat akan saya taruh di deskripsi supaya mudah diakses untuk mendapatkan informasi-informasi terpercaya terkait pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat atau menjadi inspirasi untuk sama-sama berkembang di era digitalisasi ini. Demikian presentasi saya mengenai pelayanan publik digital di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari sama-sama berkembang di era digitalisasi. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju.